Selamat malam saudara. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta telah menangani pasien COVID-19 sejak virus corona dilaporkan masuk ke Indonesia. RSPAD Gatot Subroto merawat warga hingga pejabat negara yang terinfeksi virus corona. Dan selain itu di rumah sakit ini juga untuk pertama kalinya terapi plasma konvalesen diterapkan di Indonesia. Lalu seperti apa yang dilalui oleh RSPAD Gatot Subroto dalam upayanya menangani pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung setahun lebih? Lalu bagaimana pula peran Pusat Kesehatan Angkatan Darat dalam mengedukasi masyarakat dan juga menangani pandemi? Kita akan membahasnya dalam Indonesia Bicara malam hari ini. Bersama saya Maya Karim di Studio 4 sudah hadir Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Budi Sulistia. Selamat malam, Dr. Budi. Selamat malam, Mbak Maya. Kabar baik, Dok? Kabar baik. Baik. Ya. Selain itu juga sudah bersama kami Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Dr. Budiman. Selamat malam, Dr. Budiman. Selamat malam, Mbak Maya. Salam sehat selalu, Dokter. Salam sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai berbincang, kita akan ikuti terlebih dahulu, saudara, pernyataan dari Menko Perekonomian sekaligus Ketua KPC PEN Erlangga Hartarto yang menyatakan pengetatan PPKM Mikro akan dilakukan mulai hari ini, 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Itu arahan Bapak Presiden untuk terus menjaga kedisiplinan masyarakat tentang 3M, dan ini merupakan penugasan dari BNPB. Kemudian Bapak Presiden juga menyampaikan apa yang terjadi di lapangan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, terutama untuk menangani di beberapa daerah yang kemarin tinggi duluan, yaitu di Riau, di Kepri, maupun Bangkalan ataupun Kudus. Nanti Pak Kapolri maupun Pak Panglima akan menjelaskan. Nah, kemudian Bapak Presiden juga mendorong terkait dengan ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi, balita, dan anak-anak untuk ditangani oleh BKKBN. Sehingga BKKBN akan menangani secara khusus terkait dengan penanganan COVID untuk ibu hamil, ibu melahirkan, balita, dan anak-anak. Kemudian terkait dengan vaksinasi, jadi Pak Menteri Kesehatan akan menjelaskan bahwa arahan Bapak Presiden untuk segera ditingkatkan menjadi 1 juta di bulan Juli. Nah, tentu nanti Pak TNI dan Polri akan menyampaikan target-targetnya. Kemudian terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro, arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Jadi ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 sampai 5 Juli, 2 minggu ke depan, bahwa beberapa penguatan PPKM Mikro nanti akan dituangkan dalam instruksi Mendagri, yaitu yang pertama bahwa kegiatan perkantoran atau tempat kerja ini baik oleh KL, sudah ada surat edaran daripada Menteri PAN, demikian pula untuk pengaturan BUMN dan BUMD, ini di zona merah, ini work from home-nya 75%. Jadi pekerja di rumah 75%, sedangkan di zona non-merah itu 50-50. Dengan penerapan prokes yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, jadi work from home-nya kalau bisa bergiliran agar tidak ada yang melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain. Dan ini tentunya akan diatur lebih lanjut baik oleh KL maupun pemerintah daerah. Kemudian kegiatan belajar mengajar ini dilakukan kembali secara daring untuk di zona merah, dan zona lainnya tentu mengikuti pengaturan dari Kemendikbudristek yang sudah ada, dan dari aturan yang sudah ada memang zona merah itu sudah dilakukan secara daring mengikuti PPKM. Kemudian kegiatan sektor esensial ini baik itu antara lain industri, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, kemudian tempat kebutuhan pokok masyarakat, itu mulai dari supermarket, apotek, ini juga berjalan dengan regulasi,
dan dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kalau industri ada IOMGI-nya tetap berlaku. Kemudian kegiatan restoran, warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar ataupun di pusat perbelanjaan atau mall. Ini untuk kegiatan dine-in atau makan minum paling banyak 25% dari kapasitas dan sisanya di take away ataupun dibawa pulang. Dan layanan pesan antar atau bawa pulang juga sesuai dengan jam operasi restoran, jadi dibatasi sampai dengan pukul 8 malam. Nah, kemudian protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Kemudian kegiatan di pusat pembelanjaan, mal ataupun pasar, dan pusat perdagangan jam operasional maksimal sampai dengan jam 20 dan pembatasan pengunjung paling banyak 25% dari kapasitas. Kemudian kegiatan konstruksi, tempat konstruksi atau lokasi proyek dapat beroperasi dengan prokes dan ini dapat terus beroperasi. Kemudian kegiatan ibadah, baik itu tempat ibadah, masjid, mushola, gereja, pura, tempat ibadah lainnya, untuk zona merah sesuai dengan surat edaran daripada Menteri Agama, ini ditiadakan sementara sampai dengan dinyatakan aman. Nah, khusus terkait dengan kegiatan keagamaan untuk Hari Raya Idul Adha akan dikeluarkan SE tersendiri, surat edaran tersendiri yang mengatur tentang kegiatan termasuk penyembelihan hewan kurban maupun pembagiannya. Dan ini diatur dengan prokes dan Menteri Agama akan mengeluarkan surat edaran khusus untuk itu. Nah, zona lain tentu sesuai dengan peraturan Kementerian Agama dan prokes yang ketat. Kemudian kegiatan di area publik, ini fasilitas umum, taman umum, tempat wisata, dan area publik lainnya, zona merah ditutup sementara sampai dinyatakan aman. Kemudian zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% dengan pengaturan dari pemerintah daerah. Dan ini dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian yang ke-9, kegiatan seni, budaya, sosial, kemasyarakatan. Ini lokasi seni dan sosial budaya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan untuk di zona merah ditutup sampai dinyatakan aman. Kemudian zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% dan kapasitas pengaturan dari pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan juga dengan catatan bahwa kegiatan hajatan kemasyarakatan, sekali lagi kegiatan hajatan ataupun kemasyarakatan paling banyak 25% dari kapasitas ruangan dan tidak ada hidangan makan di tempat. Artinya makan ataupun hajat itu juga dibawa pulang. Kemudian kegiatan rapat, seminar, pertemuan dilakukan secara luring dan ini di zona merah dinyatakan ditutup sampai dinyatakan aman. Zona lainnya tentu ini diizinkan paling banyak 25% dari kapasitas. Jadi kegiatan serapat maupun seminar ini juga maksimal 25% dari kapasitas. Kemudian transportasi umum ini dilakukan pengaturan kapasitas dan jam dan operasional oleh pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Ya, saudara, baru saja kita ikuti bersama tadi ketentuan-ketentuan baru yang tertuang dalam penguatan PPKM Mikro yang berlaku 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Tentu ada kondisi-kondisi yang memang dirasa oleh pemerintah mengkhawatirkan terkait dengan lonjakan kasus COVID-19. Sebelum kita bicara terkait dengan kondisi saat ini yang kita hadapi, dokter, kita tarik mundur dulu ke belakang ketika awal virus corona masuk ke Indonesia. RSPAD waktu itu merawat beberapa pasien di Maret 2020. Saat itu Dr. Budi bertugas sebagai manajer IGD. Kami masih mengingatnya. Apakah sebagai dokter saat itu sudah terbayangkan bahwa virus corona yang merebak di Wuhan kemudian menyebar ke beberapa negara akan masuk ke Indonesia lalu bertahan lama di Indonesia, dokter? Iya. Pada awalnya kami tidak membayangkan bahwa COVID ini akan meluas sampai sedemikian luas dan bertahan sampai sekarang. Karena
kami sudah beberapa kali mengikuti kegiatan ya berkaitan dengan pencegahan pandemi, misalnya H5N1, kemudian SARS dan sebagainya. Tapi ya bersyukur bahwa di Indonesia kasusnya relatif sangat sedikit, dan itu yang melatar belakangi kita semua untuk tidak membayangkan bahwa kasus ini akan meluas atau merebak seluas ini. Demikian Mbak Maya. Sayangnya justru yang terjadi adalah seperti yang kita hadapi saat ini begitu. Dr. Budiman, selain virus corona yang masuk ke Indonesia, yang banyak masuk adalah berita-berita atau informasi-informasi yang tidak benar sehingga kemudian membingungkan masyarakat. Lalu peran apa yang kemudian diambil oleh Pusat Kesehatan Angkatan Darat untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan memberikan informasi yang benar pada awal virus corona masuk ke Indonesia Maret 2020 lalu? Dr. Budiman. Ya, memang pimpinan Angkatan Darat sejak awal sudah berkomitmen bahwa setiap personil TNI Angkatan Darat adalah pelopor dalam 3M, juga dalam pelaksanaan vaksinasi, bahkan untuk kesehatan Angkatan Darat terlibat dalam 3T. Jadi sejak awal sudah diperintahkan sebagai contoh dalam program 3M. Itu setiap Babinsa, Bintara, Pembina Desa yang jumlahnya sekitar 72.761 orang di seluruh desa seluruh Indonesia itu dilatih untuk menjadi pelopor dalam penegakan disiplin 3M. Kemudian juga dilibatkan sekarang dalam tracing dalam PPKM. Nah, sehingga kita semua bersinergis. Kepala Staf Angkatan Darat juga memimpin langsung suatu program penanggulangan COVID ini dengan melibatkan misalkan Vikon yang rutin, yang melibatkan seluruh kepala badan pelaksana pusat, juga seluruh asisten yang terkait di Mabesad dengan seluruh Pangkotama, seluruh Pangdam, dan otomatis sampai ke Korem, Kodim di tiap kabupaten, kemudian Koramil di kecamatan sampai ke desa. Baik, jadi dari berbagai lapisan begitu upayanya sudah dilakukan. Dan memang TNI ini sangat berperan sekali dari awal, dari mulai penjemputan WNI dari Wuhan, kemudian memberikan edukasi, menegakkan protokol kesehatan hingga saat ini di masyarakat. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, Dr. Budiman dan Dr. Budi, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Anda pencinta olahraga? Jangan lewatkan informasi seputar olahraga mancanegara dan dalam negeri. TVRI Sport, Senin sampai Jumat pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Memenuhi kebutuhan informasi Anda sepanjang hari.
Kami kemas dan sajikan secara menarik, aktual, dan berimbang. Semua tersaji dalam Klik Indonesia Pagi, Klik Indonesia Siang, Klik Indonesia Petang, Klik Indonesia Malam. Setiap hari hanya di TVRI. Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara, penanganan lonjakan COVID-19. Saya masih bersama dengan Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letjen TNI Dr. Budi Sulistia, dan Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Majen TNI Dr. Budiman. Dr. Budi, saat ini lonjakan kasus COVID-19 terpantau tinggi di berbagai daerah, khususnya untuk di Pulau Jawa. Lalu bagaimana kondisi RSPAD Gatot Subroto saat ini, Dr. Budi? Baik, Mbak Maya, sebagai pembanding ya, sebelum Idul Fitri, bor yang kami dedikasikan untuk COVID itu terendah 12,5%. Ya, nah saat ini bor kami dari 324 tempat tidur itu sudah 98% terisi. Kemudian ICU kami 85% terisi, HCU 90% terisi. Artinya tampak eskalasinya yang cukup tinggi. Oleh karena itu kami juga mengantisipasi berkaitan dengan lonjakan tersebut, termasuk diantaranya mulai 1 Maret sesuai dengan petunjuk dari pimpinan dari Kementerian Pertahanan, Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan Darat, kami akan digelar rumah sakit lapangan yang memang dari awal di-standby-kan untuk antisipasi terjadinya lonjakan COVID-19. Baik, akan dipersiapkan rumah sakit lapangan. Lalu dari angka yang tadi disebutkan, angkanya saya kira cukup mengkhawatirkan begitu. Apakah akan ada penambahan lagi kapasitas tempat tidur, ICU, dan HCU? Ya, sebagai subsistem Rumah Sakit Nasional, kami juga mempersiapkan untuk emergency plan berkaitan dengan lonjakan kasus COVID-19 yang semakin tinggi. Kami akan menambah di samping rumah sakit lapangan, kami mempunyai kapasitas 20 tempat tidur yang bisa kami extend. Ini 20 tempat tidur yang dengan tekanan negatif tentunya. Kami juga akan mengextend pelayanan sebanyak total 90 tempat tidur. Dan untuk antisipasi berkaitan dengan lonjakan kasus COVID-19. Baik, karena lonjakannya memang diprediksi maka masih akan terus berlanjut. Betul. RSPAD sudah menyiapkan tempat tidur tambahan. Lalu bagaimana dengan rumah sakit lain di Angkatan Darat di berbagai daerah, Dr. Budiman? Apakah juga kondisinya sama seperti RSPAD? Ya, betul, Bu Maya. Angkatan Darat memiliki 95 rumah sakit. Kemudian juga 404 poliklinik setingkat FKTP seluruh Indonesia. Dan dari 95 rumah sakit itu 68 merawat COVID sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuannya. Untuk rumah sakit tingkat 2 misalkan itu bisa sampai 200 sampai ada saat ini sudah meningkat sampai 300 pasien. Nah, itu kami juga mulai mempersiapkan apabila terjadi outbreak ini, masing-masing rumah sakit sudah mempersiapkan untuk mengekspansi ruangan-ruangan tertentu, bahkan juga mempersiapkan rumah sakit lapangan lain. Di mana saja nanti lokasi untuk rumah sakit lapangan ini? Selain di RSPAD yang sudah diperluas, kami sudah menggelar di Solo, Benteng Western Barrel. Di situ ada 88 tempat tidur. Dan kemudian juga kami memiliki cadangan rumah sakit lapangan yang sudah siap adalah di Yonkes 2 itu 100 tempat tidur, kemudian di Yonkes 1 itu 110 tempat tidur. Jadi semua sudah dipersiapkan. Bahkan juga lembaga-lembaga pendidikan
di Angkatan Darat yang memiliki kapasitas lebih ruangan itu sudah digelar seperti Wisma Atlet demikian. Jadi ada untuk isolasi terpusat, isolasi pasien-pasien, tidak hanya pasien-pasien dari Angkatan Darat tapi juga dari masyarakat. Sebagai contoh di Rumah Sakit Darurat COVID Secapa Angkatan Darat di Bandung, itu ada 180 tempat tidur, terdiri dari hampir 80% dari masyarakat umum. Kemarin sempat melonjak sampai di atas 80% bornya. Nah, sekarang sudah mulai turun lagi, sehingga tinggal mungkin 60-76%. Tapi begini Dokter Budiman, kalau misalkan menambah fasilitas isolasi dan juga tempat tidur mungkin akan relatif bisa dipersiapkan dengan jangka waktu yang pendek. Tapi untuk tenaga kesehatannya bagaimana Dokter Budiman? Ya memang tenaga kesehatan di Angkatan Darat seluruh Indonesia itu Bu, ada sekitar 20.565 orang. Tidak cukup untuk melaksanakan perluasan sesuai dengan kemampuannya. Maka kami berkoordinasi dengan para relawan-relawan yang ada. Jadi intinya adalah kita melakukan komunikasi yang baik, kemudian koordinasi yang baik dan kolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat. Karena perang melawan COVID ini merupakan perang semesta yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk TNI AD sebagai bagian dari TNI dan Polri dan bagian dari komponen negara ini, demikian. Baik, jadi seluruh komponen negara harus bekerja sama untuk bisa sama-sama melawan dan menyelesaikan pandemi ini. Terkait dengan kondisi yang mengkhawatirkan di berbagai daerah, bahkan sempat terjadi begitu antrean pasien di instalasi gawat darurat. Untuk di RSPAD juga apakah terjadi demikian, Dokter Budi? Iya, tidak terelakkan Mbak Maya, karena kami kan memperoleh keputusan dari Kementerian Kesehatan sebagai rujukan COVID nasional, sehingga kasus-kasus COVID cukup banyak di IGD kami, dan saat ini kami yang sesungguhnya disaster itu hanya 22 tempat tidur yang kami dedikasikan. Saat ini di IGD kami ada sekitar 64 pasien yang sedang mengantre ya. Oleh karena itu peran rumah sakit lapangan tadi sangat membantu untuk meningkatkan pelayanan, mengakomodir pelayanan untuk pasien-pasien yang membutuhkan. Baik, kondisi nyatanya adalah seperti itu. Ya. Semoga masyarakat bisa mendengar ini sehingga bisa sadar untuk terus meningkatkan protokol kesehatan, sehingga tidak perlu masuk ke rumah sakit begitu. Betul. Baik, lalu untuk penanganan COVID-19 ini tentu berbagai cara dilakukan. Ada strategi yang dilakukan. Apa strategi penanganan yang disiapkan oleh TNI khususnya? Ya, tentu saja sama dengan program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Yang pertama, TNI membantu 3M sebagai pelopor dalam pencegahan 3M, kemudian juga membantu dalam percepatan vaksinasi, Bu. Jadi kita mulai bahwa seluruh tenaga kesehatan, seluruh TNI, anggota TNI sudah divaksinasi, sehingga setelah sudah aman dan sekarang sudah pada taraf untuk membantu masyarakat, mulai dari para lansia, para pelayan publik, pelaku pasar, bahkan nanti pada bulan Juni ini sudah sesuai dengan target pemerintah, yaitu melaksanakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat berusia 18 tahun ke atas. Dan itu kemudian juga dalam program 3T-nya. Testing, kita dari 68 rumah sakit Angkatan Darat telah dilengkapi dengan laboratorium PCR, sehingga bisa membantu masyarakat sekitar juga untuk percepatan testing. Tracing, kita libatkan sampai para Babinsa, 72.000 lebih Babinsa seluruh desa dilibatkan dalam tracing juga, Bu. Selain tadi sebagai dalam protokol kesehatan dan dalam treatment, 68 rumah sakit, kemudian 432 lebih dari FKTP itu dilibatkan, ditambah dengan menggelar rumah sakit lapangan yang siap. Bahkan sekarang dalam program PPKM ini ada 170 peleton kesehatan dari batalion kesehatan dilibatkan
dilibatkan untuk membantu program ini. PPKM baik dalam tracing dan tadi testing, Ibu ya. Baik. Kemudian juga disiapkan 2 batalion kesehatan yang siap sedia bergerak dimanapun diperlukan. Baik, Dr. Budi mungkin akan menambahkan terkait dengan strategi yang dilakukan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Iya, yang pertama tadi jelas 3M atau 5M ya sekarang, kemudian 3T dan juga vaksinasi. Artinya bahwa kalau kami di rumah sakit ini kan hilir. Artinya kami berada di hilir di mana merawat dampak dari masyarakat yang terpapar COVID-19. Tapi sesungguhnya yang ada frontliner adalah masyarakat. Sehingga ini yang sangat penting, upaya promotif preventif dengan langkah 5M atau 3M sekarang, jadi ada yang menyebut 6M lah ya. Tapi kalau kita pakai 5M lah, 5M, 3T dan vaksinasi. Karena ini senjata trisula yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, dan ini kalau kita laksanakan secara dengan komitmen yang sama, dengan kolaborasi seluruh sektor, kemudian dilaksanakan secara konsisten, tentu yakinlah kita akan menyelesaikan atau memenangkan, mengendalikan COVID-19 ini. Salah satu kunci yang tadi disebutkan adalah konsisten. Kadang kita merasa lelah dengan kondisi pandemi, justru protokol kesehatan di masyarakat jadi menurun begitu ya. Betul. Kita akan lanjutkan perbincangan, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara, Televisi Republik Indonesia. Jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik, jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Mengenal lebih dekat musisi ska Indonesia, Noin Bullets akan berbagi cerita perjalanan musik mereka. Bullets itu terbentuk tahun 96. Niat untuk benar-benar mencintai musik ini dan kita menjadikan itu Musik Indonesia, Indie Style, Selasa 22 Juni 2021, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Talkshow politik dengan perspektif berbeda, tidak menyebabkan kegaduhan dan memberi keseimbangan dalam wawasan. Saksikan Forum Peristian tiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Bupati Nganjuk. Kilas peristiwa aktual yang terjadi sepanjang hari kami hadirkan kembali untuk Anda. Dan saya Yoga Pratama, informasi utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya. Budi mobil jenis Honda, walaupun dia sudah memberikan permintaan maaf, kejadian pengeroyokan terhadap anggota Babinsa Sendanur Hadi di kawasan tol Koja. Klik Indonesia Malam setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Ya, kembali lagi di Indonesia Bicara. Tadi sebelumnya kami sempat berbincang terkait dengan antisipasi lonjakan kasus COVID-19 adalah dengan rumah sakit lapangan. Dan berikut kita akan lihat seperti apa rumah sakit lapangan yang didirikan oleh TNI AD. Kepala Staf Angkatan Darat menghadiri peresmian instalasi Rumah Sakit Lapangan RSPAD Gatot Subroto yang didirikan di lahan RSPAD Gatot Subroto. Acara peresmian juga dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan,
juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini namanya instalasi rumah sakit lapangan. Artinya dia built-in dengan pelayanan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Tujuannya adalah menambah kapasitas pelayanan untuk pasien COVID-19. Kita melayani masyarakat untuk keluarga besar TNI, masyarakat umum yang membutuhkan, kami siap untuk membantu. Kasat beserta tamu undangan meninjau fasilitas yang tersedia di instalasi Rumah Sakit Lapangan RSPAD Gatot Subroto. Instalasi rumah sakit lapangan terdiri dari 20 tenda dengan fasilitas unit gawat darurat, laboratorium dan radiologi, farmasi dan penyimpanan obat, serta pre-operasi dan ruang operasi, ICU, ruang isolasi bertekanan negatif, ruang recovery pasca operasi, ruang perawatan dan ruang dekontaminasi. Selain itu, instalasi Rumah Sakit Lapangan RSPAD Gatot Subroto juga dilengkapi dengan kendaraan ambulans taktis, ambulans COVID, mobile lab, mobil pemurnian air, truk tangki air, 8 truk kontainer, tangki bahan bakar, dan kendaraan binatu. Kemudian bila ACC semua stabil bisa digunakan dalam perawatan selanjutnya, Bapak. Pasien-pasien yang dirawat di sini lebih fokus untuk pasien yang probable COVID atau COVID. Ya. Keberadaan instalasi Rumah Sakit Lapangan RSPAD Gatot Subroto dapat menjadi sarana modern untuk membantu mempercepat penanganan COVID-19. Ya, saudara, itu tadi peresmian dari Rumah Sakit Lapangan Gatot Subroto di Jakarta pada 1 Maret 2021 lalu. Dan saat ini Rumah Sakit Lapangan tidak hanya di Jakarta saja, tapi tadi disebutkan ada di Solo ya. Dr. Budi, kita tentu tidak khawatir dengan fasilitas yang ada di RSPAD Gatot Subroto karena berstandar kepresidenan. Namun bagaimana kondisi serta tantangan yang dihadapi rumah sakit AD lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia? Dr. Budiman mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Maya. Jadi salah satu kiat untuk berkolaborasi, bekerja sama menghadapi COVID ini, Rumah Sakit Angkatan Darat di seluruh Indonesia itu disupervisi oleh tim dari RSPAD. Jadi ketika ada penanganan pasien, terutama pasien COVID ini, maka tim penyakit infeksi emerging yang ada di RSPAD langsung berkolaborasi, langsung memberikan supervisi terhadap tim yang ada di daerah. Bisa dengan Vicon, teleconference, atau bisa dengan perorangan, sehingga standarnya sama. Gitu, standar medik yang diberikan relatif sama. Baik, standar mediknya relatif sama, tapi untuk kondisinya apakah juga sama? Tadi kan supervisinya dilakukan oleh RSPAD. Kondisinya seperti apa, Dr. Budi? Apa yang perlu ditingkatkan dan tantangan apa yang dihadapi oleh rumah sakit Angkatan Darat di daerah-daerah? Iya, tentu yang pertama penyebaran rumah sakit kita kan ada level rumah sakit tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2 ya. Sarana prasarannya di rumah sakit itu kan tentu tidak selengkap di pusat, sehingga kami sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di TNI, juga TNI Angkatan Darat, mempunyai tugas untuk memberikan mentoring terhadap pembinaan rumah sakit di jajaran Angkatan Darat. Oleh karena itu
kami juga diinisiasi oleh Bapak Kasat waktu itu untuk menyelenggarakan video conference secara rutin seminggu sekali dengan jajaran rumah sakit vertikal di Angkatan Darat. Kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di daerah ini bisa kita bahas bersama, kemudian kita berikan sharing pengalaman ataupun juga mentoring berkaitan dengan tata laksananya. Bahkan juga terjadi sesekali dokter dari RSPAD datang ke satu daerah atau mensupervisi begitu untuk memberikan penambahan pengetahuan begitu. Baik. Dan ini kita laksanakan rutin, bahkan kami juga sempat menulis buku dan ini menjadi panduan untuk tata laksana di jajaran Rumah Sakit Angkatan Darat. Baik, apakah setelah itu kemudian ada perbaikan atau peningkatan sarana, lalu peningkatan kualitas SDM misalnya? Ya, tentu secara kualitatif ya tentu demikian. Artinya ada sharing knowledge di antara para dokter dan juga tenaga medik, karena video conference juga diikuti dengan acara RSPAD Edukasi untuk Negeri yang setiap bulan kita laksanakan. Bulan ini sudah yang ke-12 dan ini kita share, dimonitor juga oleh seluruh jajaran rumah sakit Angkatan Darat dan juga bahkan rumah sakit TNI dan juga Polri. Baik. Kita share di sana. Jadi dengan kondisi pandemi saat ini justru kita bisa meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang ada di daerah-daerah, justru begitu ya. Dr. Budiman tadi disampaikan bahwa salah satu strateginya adalah vaksinasi. Lalu sejauh ini bagaimana pelaksanaan vaksinasi terhadap prajurit TNI Angkatan AD? Seluruh prajurit Tentara Nasional Angkatan Darat berjumlah kurang lebih 342.000 itu telah dilakukan vaksinasi. Vaksinasi tahap pertama. Yang tahap kedua juga sudah hampir 80% ke atas. Kemudian juga seluruh nakes sudah dilakukan, kurang lebih 20.000 sekian nakes. Dan juga terhadap para purnawirawan. Purnawirawan hampir 200 ribuan juga, Bu. Itu telah dilakukan, tentu saja kecuali yang ada komorbid. Dan vaksinasi pun setelah itu kami pun secara simultan, Bu, dari melakukan vaksinasi terhadap masyarakat umum. Jadi dari 68 rumah sakit itu ditambah dengan beberapa fasilitas kesehatan FKTP-nya, kurang lebih ada 300 titik yang memiliki P-Care terkoneksi dengan Kementerian Kesehatan. Sehingga kami pun bisa membantu program pemerintah dalam melaporkan masyarakat yang telah dilakukan vaksinasi. Baik. Dan itu pun selain itu kan statis, Bu, 301 tempat, juga kami melakukan yang mobile. Yang mobile itu dilaksanakan pada awal-awal sebelum serbuan vaksinasi, kami melaksanakannya di aula-aula suatu markas, misalkan di Korem, di Kodim, di Kodam atau di Balakpus. Nah, kemudian sekarang tambah lagi dengan serbuan vaksinasi, sehingga kami ingin membantu agar tercapai 1 juta orang setiap hari sesuai dengan anjuran dari Bapak Presiden. Jadi itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI AD untuk bisa mendorong percepatan vaksinasi 1 juta suntikan vaksin, begitu ya? Iya, bagian dari 1 juta itu ya memang kita mengambil bagian mensukseskan 1 juta vaksin per hari, demikian. Baik, kita akan kembali berbincang, namun kita harus kembali jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital,
TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Memenuhi kebutuhan informasi Anda sepanjang hari. Kami kemas dan sajikan secara menarik, aktual, dan berimbang. Semua tersaji dalam Klik Indonesia Pagi, Klik Indonesia Siang, Klik Indonesia Petang, Klik Indonesia Malam. Setiap hari hanya di TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih membahas terkait dengan penanganan lonjakan COVID-19 di Indonesia. Tadi kita sudah berbincang banyak mengenai peran TNI AD dalam menangani pandemi COVID-19. Di masyarakat saat ini juga beredar informasi terkait dengan penggunaan salah satu obat Ivermectin begitu, Dok. Tapi di masyarakat juga dibingungkan apakah ini memang diperbolehkan, dianjurkan, dan berkhasiat begitu. Mungkin dokter punya penjelasannya. Iya. Ivermectin ini kan indikasinya untuk cacing, untuk kutu ya. Nah, apakah ini bisa digunakan untuk terapi COVID-19? Ini tentunya memerlukan penelitian yang lebih lanjut ya. Saat ini juga sedang berlangsung penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan yang melibatkan satu penelitian multisenter di mana RSPAD salah satunya sebagai kontributor di dalam penelitian ini, dan ini sedang berlangsung, sehingga untuk mengatakan apakah ini bisa dijadikan terapi untuk COVID-19 tentu tadi menunggu hasil penelitian yang lebih definitif. Jadi masyarakat harus menunggu, dan ini tengah dilakukan ya penelitian oleh Universitas Pertahanan begitu. Tadi bicara soal berbagai strategi, tentu strategi ini tidak akan berjalan baik tanpa adanya kolaborasi. Lalu kolaborasi seperti apa yang sudah dan akan dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, Dr. Budiman? Terima kasih Mama ya. Jadi memang perang melawan COVID ini bukan hanya perangnya jajaran kesehatan, tapi kolaborasi dari tingkat pusat sampai ke daerah sudah dikerjakan. Sebagai contoh, kegiatan selalu dilaporkan kepada pimpinan tertinggi di Angkatan Darat, melibatkan para pangdam di tiap-tiap daerah. Kemudian staf operasi dari mulai jajaran Mabesad sampai ke staf operasi paling kecil di masing-masing kodim, staf personil dalam mendata, di samping staf kesehatan itu sendiri yang bertindak sebagai pelaksana, ditambah dengan bahkan staf inspektorat untuk melihat bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban kegiatan ini agar sesuai dengan standar yang ada juga dan bisa akuntabel. Baik. Gitu, staf POM misalkan untuk membantu mengawasi tentang ketertibannya dalam kegiatan vaksinasi. Sekarang ditambah lagi dan kolaborasi dengan Pemda setempat, dengan Dinas Kesehatan setempat, dengan tokoh-tokoh yang ada di daerah dalam PPKM ini. Baik, tentu kita sering mendengar juga berbagai pemberitaan bahwa masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, kemudian dibantu akomodasinya oleh TNI Angkatan Darat, bisa berangkat ke pusat-pusat isolasi begitu ya. Jadi kolaborasi ini memang sudah berjalan dan akan diperkuat. Lalu bagaimana dengan SDM sendiri yang ada di Angkatan Darat sejauh ini, Dr. Budi? Jumlah SDM kami memang untuk keperawatan dengan
dihubungkan dengan kasus peningkatan COVID ini tentu sangat kurang. Oleh karena itu pada awalnya ada kebijakan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat untuk melibatkan personil-personil perawat yang ada di batalion kesehatan dan sebagainya. Namun dengan perkembangan situasi yang semakin masif, tentu mereka kan juga punya tugas pokok sendiri. Nah, kami berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan berkaitan dengan SDM, relawan tenaga kesehatan. Kami saat ini memperoleh dari Kemenkes sebanyak 210, dan dalam rangka pengembangan atau peningkatan empowering rumah sakit lapangan, kami kemarin memperoleh 64 relawan, dan ini sangat membantu. Dan kami juga bersyukur bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Disparekraf Provinsi DKI juga memberikan akomodasi untuk para tenaga kesehatan atau para relawan tersebut. Dan juga sebagian relawan juga diakomodasikan oleh Media Group. Dan kami berterima kasih untuk semuanya. Baik. Jadi ada penambahan tenaga kesehatan yang dibantu oleh beberapa kementerian tadi. Lalu bagaimana dengan tenaga vaksinator yang dari TNI Angkatan Darat, Dr. Budiman? Ya, sampai saat ini seluruh personil Angkatan Darat memiliki 6.000 vaksinator yang sudah terlatih dan tersertifikasi. Untuk TNI sendiri semuanya 10.000, ya 66.000 dari Angkatan Darat. Dan mungkin ke depan akan selalu kita tambah, mengingat makin banyak meningkatnya kasus ini. Kita selalu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menambah jumlah vaksinator yang ada, demikian. Baik, lalu Dr. Budiman, kita tahu bahwa di berbagai daerah, tidak semuanya begitu, ada beberapa daerah yang masyarakatnya resisten. Misalkan masyarakat resisten untuk dilakukan tracing, masyarakat tidak mau untuk divaksinasi. Mungkin langkah apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di TNI Angkatan Darat, khususnya tadi para babinsa yang ada di desa-desa? Betul, memang bahwa pimpinan Angkatan Darat menyampaikan setiap personil Tentara Nasional Angkatan Darat adalah pelopor, Bu. Pelopor dalam penegakan disiplin dalam penanggulangan terhadap COVID ini. Antara lain menghimbau masyarakat yang saat ini tadi katakan mungkin masih ada sebagian yang belum percaya bahwa COVID itu ada. Mungkin sebagian belum percaya bahwa manfaatnya 3M. Demikian. Nah, itulah para babinsa yang dari tingkat di desa itu sangat berperan untuk membantu aparat-aparat yang ada. Tambah langsung lagi dengan juga dilanjutkan dengan mereka bekerja sama juga nanti dengan aparat kesehatan di Kementerian Kesehatan, di Puskesmas, kemudian di berbagai lini sesuai dengan tingkatan dan jenjangnya, demikian, Ibu. Baik, jadi itu yang dilakukan untuk bisa meraih masyarakat begitu yang masih resisten. Dalam promotif kesehatan kita menyampaikannya, promotif kesehatan dengan memberikan penerangan, membantu langsung sampai ke sasaran di daerah-daerah. Sambil memberikan edukasi yang cukup kepada masyarakat, tapi lonjakan kasus ini terus meningkat begitu, Dok. Mungkin SDM bisa ditambah, tempat tidur bisa ditambah, tapi ini akan terus begitu berlanjut. Betul. Apa kemungkinan terburuk yang bisa kita hadapi begitu? Iya, tentu dengan adanya outbreak atau peningkatan kasus yang semakin masif, tentu tenaga kesehatan akan kelelahan, pertama. Yang kedua, rumah sakit tentu akan penuh. Nah, kemudian dampaknya dengan segala risikonya, termasuk faktor ekonomi dan sebagainya. Artinya, ayo kita cegahlah ini, jangan sampai terjadi dengan tadi melihat di hulunya, ya kegiatan 3M atau 5M, 3T dan vaksinasi tadi. Itu. Jadi artinya tenaga kesehatan terbatas, rumah sakit juga bisa kemungkinan terbatas. Jika ini kemudian tidak dikendalikan dari hulu, maka kemungkinan paling buruk yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi begitu. Betul. Baik, apakah ini kemudian akan berbuntut atau juga merembet ke permasalahan sosial dan juga keamanan? Pasti, betul. Baik. Bisa terjadi. Lalu apa, Dok, mungkin yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk menghindari hal-hal yang terburuk yang tadi tidak kita inginkan ini? Iya, yang pertama
kita harus meyakinkan dan juga harus mempunyai persepsi yang sama bahwa COVID ini memang sesuatu hal yang serius. Bahwa kemudian kita mempunyai komitmen yang sama bahwa kita ingin mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Nah, tentu langkah-langkah yang sudah jelas dan baku, tinggal bagaimana kita implementasikan ya tadi, trisula. Satu adalah 3M atau 5M, yang kedua adalah 3T dan juga vaksinasi. Ayo bersama-sama program ini kita laksanakan secara konsisten, berkelanjutan, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan supaya upaya atau penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Baik. Ya. Jika masyarakat sudah melaksanakan vaksinasi, lalu kemudian merasa cukup karena beranggapan akan kebal, mungkin apa yang perlu diluruskan dari pandangan ini, Dr. Budi? Ya, tentu vaksinasi kemudian protokol kesehatan bukan sesuatu yang terpisah, tetapi itu saling melengkapi. Artinya bukan berarti mereka yang sudah divaksinasi tidak bisa terpapar, bisa. Tapi paling tidak di dalam tubuhnya sudah mempunyai imunitas. Nah, oleh karena itu tetap protokol kesehatan dan usaha upaya untuk meningkatkan kesehatan pribadi, kesehatan kita, stamina kita tentu harus kita lakukan. Baik. Ya. Setelah divaksinasi tetap jangan mengabaikan protokol kesehatan mengabaikan gitu, protokol karena kesehatan, tetap menjaga kesehatan. Betul, dan juga kadang ada masyarakat juga yang membandingkan dengan kondisi di negara lain yang justru untuk positivity rate-nya berbeda begitu. Baiknya jangan membanding-bandingkan hal itu. Betul. Terakhir mungkin ada hal yang ingin ditambahkan dari Dr. Budiman? Ya paling kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, jangan lalai dengan virus corona ini, jangan abai, dan bersama-sama kita bisa mengatasi pandemi ini. Baik, tentu kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat yang bertugas begitu banyak. Indonesia bahkan bergulir menjadi pandemi hingga saat ini. Terima kasih Dr. Budiman, terima kasih Dr. Budi sudah memberikan banyak informasi di Indonesia Bicara malam hari ini, dan semoga ini juga menyadarkan kita semua untuk selalu tidak letih dalam menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Indonesia Bicara, selamat malam, sampai jumpa.